Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan aku Rika. Di video kali ini aku akan membuat tas rajut yang unik, contoh seperti yang ada di thumbnail. Adapun alat dan bahannya, di sini aku sudah menyiapkan benang polyceri unit juga ukuran D30. Di sini kita bisa menggunakan hakpen ukuran 5 dan 6, dan nanti yang aku pakai yang ukuran 6. Untuk berat benangnya ini ada 100 gram, panjangnya 140 meter, dan untuk ukuran hakpennya ini yang ukuran 3,5 sampai 4,5 mm ya. Nah, sekarang langsung saja kita akan membuat tasnya. Kita siapkan 3 gulung benang dengan warna merah marun. Nah, di sini sudah kita siapkan benangnya. Langsung saja kita awali membuat slip knot. Setelah itu kita membuat 28 rantai. Dua 27, 28. Di sini kita sudah membuat 28 rantai. Jika teman-teman ingin lebih panjang atau pendek, nanti bisa ditambah atau dikurangi sesuai dengan kelipatan genap. Jadi ini kita membuat tasnya dengan kelipatan genap ya. Bisa kelipatan 2, 4, atau 6 dan seterusnya. Pokoknya dengan kelipatan genap. Setelah membuat 28 rantai seperti ini, jadi tidak perlu kita tambah dengan satu rantai ya. Nah, langsung kita masuk di lubang rantai kedua dari hakpen, membuat SC. Kita lanjut membuat SC di setiap lubang seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di bagian ujung rantai. Nah, nanti kita bertemu di ujung rantai sini ya. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian ujung rantai. Seperti ini, di baris kedua kita membuat SC di setiap lubang rantai. Membuat satu rantai, kemudian kita balik. Lanjut, membuat SC di bagian lubang yang awal. Lalu membuat SC di baris yang pertama di lubang rantai. Jadi untuk lubang yang atas kita skip, tidak kita isi. Di sini kita membuat motif spike. Nah, setelah seperti ini kita masuk di lubang selanjutnya. Membuat SC. Kita skip lubang yang atas, masuk di lubang baris pertama. Membuat SC. Masuk di lubang selanjutnya, membuat SC. Kita skip lubang yang atas, masuk di lubang baris pertama, membuat SC. Nah, seperti ini untuk motif yang kita buat. Lakukan cara yang sama, membuat selang-seling SC-nya sampai di bagian ujung. Ini kita lanjutkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian ujung. Untuk motif yang kita buat, jadinya seperti ini. Kita lanjut di baris selanjutnya, membuat satu rantai. Di sini kita masuk di baris yang keempat. Kita balik.
Masuk di lubang SC yang awal, membuat SC di bagian atas. Lalu kita membuat SC di bagian lubang bawahnya. Lubang yang ini. Jadi di lubang baris kedua. Seperti ini. Kemudian untuk lubang SC besar kita isi dengan 1 SC. Masuk di lubang baris kedua. Untuk lubang yang atas kita skip. Masuk di lubang selanjutnya membuat SC. Masuk di lubang baris kedua. Membuat SC. Masuk di lubang selanjutnya membuat SC. Lalu kita skip lubang yang atas, masuk di lubang baris kedua, membuat SC. Nah, seperti ini. Jadi kenapa untuk bagian awal di sini kita isi bagian bawah dan atasnya juga kita isi. Jadi ini nanti modelnya biar melengkung ya. Enggak lurus. Jika ingin lurus, nanti kita sesuaikan dengan lubang yang bawahnya. Nah, sementara di sini akan aku buat bagian lembarannya nanti melengkung ya. Nah, kita lanjut. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian ujung di baris yang keempat. Tersisa 1 lubang. Jadi di sini kita membuat motif spike. Jadi untuk lubang yang kedua, di sini kita isi di baris yang kedua, dan untuk baris yang ketiga di sini juga kita isi. Nah, kita isi dulu di baris yang kedua. Seperti ini. Lalu membuat SC di baris yang ketiga. Nah, seperti ini ya. Setelah itu membuat 1 rantai. Kita balik, kita masuk di baris yang kelima. Kita isi di lubang yang atas, di baris yang keempat, dan kita isi di lubang di baris yang ketiga. Nah, kita masuk di baris yang ketiga. Seperti ini. Lalu masuk di lubang selanjutnya membuat SC. Kita skip 1 lubang, ini tidak kita isi, kita masuk di lubang bawahnya. Membuat SC. Masuk di lubang selanjutnya membuat SC. Kita skip 1 lubang, kita masuk di lubang bawahnya atau di lubang baris ketiga. Membuat SC. Kita masuk di lubang selanjutnya. Kita skip 1 lubang di baris keempat, masuk di lubang baris yang ketiga, membuat SC besar. Seperti ini, lalu membuat SC di lubang selanjutnya. Kemudian kita skip 1 lubang di baris keempat, masuk di lubang baris ketiga, membuat SC. Nah, lakukan cara yang sama sampai di bagian ujung ya.
Nah, di sini kita sudah sampai di motif baris kelima akhir. Kemudian kita isi di bagian lubang yang akhir ini. Di baris keempat kita isi dan di baris yang ketiga juga kita isi. Kita isi terlebih dahulu di baris yang ketiga, di bagian lubang yang ini. Kemudian membuat SC di lubang baris keempat. Nah, untuk motif yang kita buat jadinya seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di baris ke-10. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di baris ke-10 akhir. Jadinya seperti ini ya. Nah, gimana caranya kita tahu kita sudah sampai di baris yang ke-10? Kita hitung untuk lubangnya ini. Jadi kita hitung dari awal kita membuat rantai tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, sekarang kita masuk di baris yang selanjutnya. Di sini kita sudah cukup untuk bagian lengkungannya seperti ini saja. Nah, lalu membuat satu rantai, kita balik. Di sini kita langsung masuk di lubang baris ke-9. Jadi untuk lubang baris ke-10 di sini tidak kita isi. Seperti ini. Lalu masuk di lubang selanjutnya membuat SC. Masuk di lubang yang ke-9, untuk di lubang yang ke-10 kita skip. Membuat SC di lubang selanjutnya. Kita skip lubang yang atas, masuk di lubang bawahnya. Membuat SC. Kita skip, masuk di lubang bawahnya, membuat SC. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di bagian ujung ya. Kita nanti bertemu di sini. Nah, di sini kita sudah sampai di baris yang ke-11. Jadi untuk di baris yang ke-11 ini kita hanya masuk di bagian lubang baris ke-9 saja. Untuk di baris yang ke-10 tidak perlu kita isi ya. Jadi menyesuaikan motif yang sudah kita buat di baris ke-11. Lalu membuat satu rantai, kita balik. Nah, dimulai dari baris ke-11, di sini kita membuat lurus ya motifnya, tidak menyerong seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita tinggal menyesuaikan lubangnya. Jadi di sini kita masuk di lubang SC besar, membuat SC kecil. Nah, untuk di baris yang ke-11 kita skip, masuk di lubang baris ke-10, membuat SC, masuk di lubang baris ke-11,
di lubang SC besar selalu kita isi dengan SC kecil, skip di lubang baris ke-11, masuk di lubang baris ke-10 atau lubang bawahnya membuat SC, masuk di lubang selanjutnya membuat SC, masuk di baris bawahnya, kita skip lubang yang atas membuat SC. Nah, seperti ini. Lalu masuk di lubang selanjutnya membuat SC kecil, masuk di baris ke-10 membuat SC besar. Nah, seperti ini ya. Nah, di sini kita sudah masuk di baris ke-12. Lakukan cara yang sama sampai di bagian ujung. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di baris ke-12 akhir. Kita tinggal menyesuaikan yang motif yang sudah kita buat. Sudah membuat SC besar, berarti kita tinggal membuat SC kecil di lubang yang terakhir. Seperti ini. Lalu membuat satu rantai, kita balik. Nah, di lubang yang awal kita dihadapkan dengan SC kecil, berarti kita membuat SC besar. Masuk di lubang baris ke-11. Seperti ini. Masuk di lubang selanjutnya membuat SC kecil. Kita skip lubang baris ke-12, kita skip satu lubang, masuk di lubang bawahnya atau di lubang baris ke-11 membuat SC besar. Membuat SC. Lalu kita skip lubang yang atas, masuk lubang bawahnya membuat SC. Membuat SC di lubang selanjutnya. Kita skip lubang atas, masuk di lubang bawahnya, membuat SC. Lakukan cara yang sama sampai di bagian ujung. Ini kita lanjutkan terlebih dahulu untuk membuat baris yang ke-13. Nah, di sini kita sudah sampai di baris ke-13 akhir. Untuk baris yang ke-13 kita masuk di baris ke-11 ya. Jadi untuk baris yang ke-12 lubang yang ini tidak kita isi, kita masuk di lubang ke-11 mengikuti motif yang telah kita buat tadi. Seperti ini. Lalu membuat satu rantai, kita balik. Nah, di bagian akhir tadi kita sudah membuat SC besar. Jadi di sini kita membuat SC kecil di lubang pertama. Lalu mengikuti, kita skip lubang yang atas atau di lubang baris ke-13 kita masuk di baris ke-12 membuat SC besar. Nah, seperti ini. Lalu membuat SC, skip lubang yang atas, masuk lubang bawahnya membuat SC. Nah, seperti ini. Membuat SC. Lalu skip lubang yang atas, masuk lubang yang bawah, membuat SC besar. Membuat SC di lubang selanjutnya, skip satu lubang, membuat SC besar. Nah, untuk motif yang kita buat jadinya seperti ini ya. Dan untuk bagian tadi jadinya seperti ini, lurus ke atas. Tidak melebar ya. Jadi ini nanti tetap lurus ke atas. Caranya seperti itu. Dan ini nanti akan kita buat lengkungan ya. Jadi contohnya seperti ini. Di sini telah aku buat satu.
seperti ini nanti. Jadi kita mulai dari baris pertama, membuat rantai sebanyak 28 untuk baris pertama, kemudian sampai di baris yang ke-10 sini kita membuat melebar untuk motifnya, lalu di baris ke-11 sampai di baris ke-36 di sini kita membuat lurus ke atas, tidak melebar ya. Jadi untuk total barisnya ke atas di sini ada 36 baris. Lakukan cara yang sama, membuat motifnya bolak-balik. Kita nanti bertemu di baris ke-36 akhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di motif terakhir, baris terakhir. Jadi di sini kita hitung, bisa kita hitung dari motifnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. Sudah ada 36 baris dan untuk bagian atas di sini dari ujung kiri sampai ke ujung kanan ada 41 lubang. Nah, seperti ini ya. Setelah itu saatnya kita membuat SC memutar. Jadi kita membuat SC dari sisi sebelah kiri ke bawah. Terus kita berhenti di bagian sisi sebelah kanan ujung ya. Nah, setiap bagian awal dan akhir di sini kita isi dengan 2 SC. Nah, langsung saja kita masuk di lubang yang sama, di bagian lubang yang ini. Nah, jadi di sini satu lubang kita isi 2 ya. Kita beri penanda, kita hitung sebagai lubang yang awal. Nanti kita berhenti di bagian sini, berhenti sampai hitungan ke-26. Dan nanti akan kita beri penanda. Kita hitung dalam hati ya. Kita mulai dari penanda, kita hitung 1, 2, kita lanjutkan. 23, 24, 25, 26. Nah, di sini sudah ada 26 SC dari penanda warna ungu. Kemudian kita hitung 1 sampai 10 sampai di bagian sini ya. Kita hitung. Nah, untuk bagian yang sini tetap kita isi 1 ya, di setiap lubang. 1, kita beri penanda. Sembilan, 10. Nah, di sini kita sudah sampai di SC ke-10, kita beri penanda lagi.
Kita beri penandanya di bagian SC yang pertama ya. Jadi untuk di SC ke-10 tidak kita beri. Nah, di bagian SC ke-26 di sini tidak kita beri di SC yang awal sebagai pembatas. Setelah itu kita masuk di bagian lubang yang ini. Kita isi dengan 1 SC. Kita beri penanda. Nah, kita hitung sampai di SC ke-27 sampai sini ya. Kita hitung 1 untuk penandanya. 2, 3, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Nah, di sini kita sudah sampai di SC ke-27. Sampai di bagian ujung dari penanda warna biru sampai ujung sudah ada 27. Sekarang kita hitung lagi dari 1 sampai 10. Kita hitung 1. Lalu kita beri penanda. Kita hitung 2. Kita lanjutkan. 9, 10. Nah, sudah sampai di SC ke-10. Kita lanjut di lubang selanjutnya. Kita hitung 1 sampai 26. 1, kita beri penanda. Kita lanjutkan. 23, 24, 25, 26. Nah, sudah pas sampai di bagian tepi 26, kita slip stitch. Nah, seperti ini. Kita putuskan benang. Kemudian sisa benang ini nanti kita rapikan di bagian dalam ya. Dan untuk bagian yang akhir juga kita beri penanda di SC ke-26. Nah, setelah kita membuat 2 lembar seperti ini, saatnya kita membuat bagian alas dan sisi samping kanan kiri badan tas. Nah, di sini kita siapkan benangnya ya. Dan untuk 2 lembar ini akan kita simpan terlebih dahulu. Caranya hampir sama seperti di baris ke-11 sampai di baris ke-36. Langsung saja. Untuk bagian lebar alas di sini kita awali membuat 12 rantai. Sepuluh, 11, 12. Sudah membuat 12 rantai. Masuk di lubang rantai kedua dari hakpen membuat SC.
Lanjut membuat SC di setiap lubang sampai di bagian ujung rantai. Nah, setelah sampai di ujung rantai, membuat satu rantai, kemudian kita balik. Lalu di sini kita membuat SC di lubang yang awal. Di lubang baris kedua, masuk di lubang baris pertama, membuat SC. Jadi kita skip lubang atasnya, caranya sama seperti tadi. Seperti ini, cuma yang membedakan di bagian awal baris dan akhir baris saja ya. Seperti ini. Jadi untuk bagian alas dan sisi kanan kiri badan tas tidak perlu diperlebar. Nah, seperti ini. Sudah sampai di ujung, membuat satu SC. Nah, setelah sampai di ujung seperti ini, membuat satu rantai, kemudian kita balik. Nah, di sini kita tinggal mengikuti bawahnya. Jika kita balik, kita bertemu, awalnya bertemu SC kecil, jadi untuk di baris selanjutnya kita membuat SC besar. Seperti ini. Lalu masuk di lubang selanjutnya membuat SC kecil. Kita skip lubang yang atas, masuk lubang bawahnya membuat SC besar. Membuat SC kecil. Masuk di lubang bawahnya, kita skip lubang yang atas, membuat SC besar seperti ini. Caranya sama seperti kita membuat lembaran bagian depan dan belakang badan tas. Nah, seperti ini. Sampai di bagian ujung baris keempat. Di sini kita membuat SC besar untuk bagian akhir baris keempat. Nah, seperti ini, lalu membuat satu rantai, kita masuk di baris kelima. Nah, di baris kelima awal, di sini kita bertemu SC besar, jadi kita awali membuat SC kecil. Lalu membuat SC besar. Nah, seperti ini. Lakukan cara yang sama sampai di 99 baris. Setelah sampai 99 baris, kita membuat SC memutar. Jadi contohnya seperti ini, di sini aku sudah membuat ya. Nah, seperti ini caranya hampir sama seperti kita membuat alas badan tas di model tas yang sering kita buat. Nah, seperti ini. Tapi bedanya ini lebih panjang. Dan jangan lupa kalau kita membuat SC memutar, kita hitung, kita sesuaikan dengan lubangnya sudah sesuai belum dengan bagian lembaran yang kita buat tadi. Nah, dari penanda kuning sampai di penanda warna ungu, di sini aku hitung ada 99 lubang SC. Jadi kita harus membuat barisnya ada 99 SC atau 99 baris. Nah, di bagian tepi juga kita isi dengan 2 SC ya. Sampai di bagian sini, dari ujung awal sampai ujung
Yang ini sudah ada 99 SC. Kita hitung. Bagian lebar di sini ada 11 SC. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, sudah ada 11 SC. Di sini kita isi dengan 2 SC ya. 1, 2. Di bagian tepinya pun juga sama. 1, 2. Jangan sampai terlewat di setiap lubang kita isi dengan 1 SC, kecuali di bagian lubang tepi kita isi dengan 2 SC ya. Nah, di sini akan kita siapkan benang dan akan kita kaitkan dari lembaran bagian depan dan belakang dan lembaran bagian alas. Nah, di sini kita sudah siapkan benangnya, jadi di sini tidak kita jahit ya, melainkan kita membuat SC di setiap bagian lubang front loop atau back loop bagian SC. Nah, jadi gunanya kita membuat SC memutar tadi, di sini kita akan membuat SC di bagian ini ya. Bagian back push. Jadi caranya di sini kita balik seperti ini. Di sini kita balik. Nah, jadi bagian depan saling menutup seperti ini. Langsung saja kita mulai. Kita lepas penandanya, kita ingat lubangnya ya. Masuk di bagian back push, di bagian lembaran depan dan bagian alas. Kita mulai membuat SC. Seperti ini. Perhatikan lubangnya, jangan sampai ada yang terlewat. Dan jangan sampai ada yang double. Jadi kita ambil satu serat benang di setiap lembar. Nah, seperti ini, lakukan cara yang sama sampai di bagian penanda warna kuning ya. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, jika hitungannya benar, jadinya seperti ini ya. Saat dijadikan satu pas. Nah, seperti ini untuk bagian depannya nanti. Nanti kita balik seperti ini. Nah, lakukan cara yang sama untuk di lembaran satunya. Nah, ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian akhir. Nah, sisa benang ini nanti kita rapikan di bagian dalam badan tasnya. Sekarang di sini akan kita balik ya.
Nah, setelah seperti ini, di sini kita akan membuat SC memutar di bagian bibir badan tasnya ya. Seperti ini. Di sini aku akan membuat kurang lebih sebanyak ada 2-3 baris. Langsung saja di sini kita awali, kita siapkan benang. Kita mulai dari tengah, dari bagian sisi kiri atau kanan ya. Langsung saja membuat satu rantai, lanjut membuat SC di setiap lubang. Nah, seperti ini. Nah, di bagian sini juga kita isi dengan satu SC. Lalu kita masuk di bagian SC selanjutnya di bagian lembar selanjutnya. Seperti ini. Lakukan cara yang sama memutar. Kita nanti bertemu di bagian 3 baris yang akhir. Ini akan aku lanjutkan terlebih dahulu. Nah, teman-teman, di sini kita sudah berjalan di baris yang ketiga. Nah, jadi di sini sekalian akan aku pasang untuk ring D ya. Jadi di bagian sisi kanan dan kiri akan aku pasang ring D dan pengait. Untuk ukurannya ini 1,5 cm. Untuk ring D-nya pun juga sama. Nah, sekarang akan kita kaitkan ring D-nya di bagian sisi dalam. Seperti ini. Nah, di sini kita isi 5 SC. Nah, seperti ini lanjut membuat SC di setiap lubang. Kita nanti bertemu saat mau memasang ini ya, pengaitnya. Ini kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita sudah sampai di bagian akhir. Sekaligus akan kita pasang untuk pengaitnya. Langsung saja di sini kita isi 5 SC. Nah, kita slip stitch, kemudian kita putuskan benang. Sisa benang ini nanti bisa kita rapikan di bagian dalam badan tasnya.
Nah, di sini bisa kita kaitkan langsung seperti ini. Kemudian sisi bagian depan dan belakang bisa kita lipat seperti ini ya. Nah, seperti ini. Dan di sini juga sudah aku buatkan untuk handle-nya. Seperti ini jadinya. Cara pembuatan handle sama seperti kita membuat handle panjang di video sebelumnya ya. Tapi di sini kita gabungkan jadi satu. Jadi ada 2 benang untuk membuat handle ini. Nah, seperti ini. Saatnya setelah seperti ini nanti kita pasang di bagian dalam badan tasnya. Seperti ini nanti kita jahit. Nah, di sini akan aku jahit terlebih dahulu ya. Nah, teman-teman, untuk tas yang kita buat jadinya seperti ini setelah kita jahit kedua handle di bagian sisi depan dan belakang. Nah, untuk menjahitnya seperti ini, kita jahit di bagian lipatan badan tasnya. Di bagian sisi depan dan belakang seperti ini ya. Nah, di sini juga sudah aku beri kancing magnet dan tadi juga sudah aku membuat penutup tasnya. Jadinya seperti ini. Cara membuat penutup tas, teman-teman bisa awali membuat 12 rantai. Setelah itu di lubang rantai kedua kita lanjut membuat SC di setiap lubang. Lalu di baris ketiga sampai di baris kelima kita membuat motif spike yang melebar. Caranya sama seperti kita membuat lembaran untuk badan tasnya ya. Caranya sama persis. Setelah selesai di baris kelima, kita lanjut di baris ke-6 sampai di baris ke-26. Nah, untuk di baris ke-6 sampai di baris ke-26 di sini kita tidak membuat melebar. Kita buat lurus seperti ini. Caranya sama persis seperti kita membuat lembaran yang tadi ya. Nah, seperti ini. Untuk lebarnya di sini ada 15 SC. Dan jangan lupa setelah membuat penutupnya kita membuat SC memutar. Dari ujung sini memutar, setiap lubang kita isi dengan 1 SC. Nah, setelah itu kita pasang untuk kancing magnetnya. Nah, caranya supaya tidak tembus di bagian depan, di sini aku membuat magic ring, kemudian di lubang magic ring aku isi dengan 6 SC. Lalu di baris yang kedua, di setiap SC kita isi dengan 2 SC ya. Jadi totalnya ada 12 SC. Setelah itu kita slip stitch, kita pasang kancingnya, kemudian kita jahit di bagian penutup tasnya seperti ini. Nah, untuk sisa benang kita gunting lalu kita bakar. Sekarang di sini akan kita jahit. Dan jangan lupa kita sisakan benang agak panjang untuk menjahit di bagian badan tas sisi belakang ya. Nah, seperti ini. Untuk penutupnya di sini akan aku jahit terlebih dahulu. Kita nanti bertemu saat udah jadi untuk tasnya ya. Nah, teman-teman, untuk tas yang kita buat jadinya seperti ini. Sangat cantik sekali motif dan modelnya. Dan jika kita buka untuk bagian penutup seperti ini ya. Nah, seperti ini. Bagian dalam bisa kita beri inner. Jika ingin dibelikan inner serut juga bisa.
Dan sisa benang nanti bisa kita rapikan menggunakan jarum tapestri ya. Nah, seperti ini untuk tas yang kita buat. Bagi teman-teman yang penasaran bagaimana cara membuatnya, ikuti terus videoku dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen. Apabila ada salah kata dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.